Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ekologi dan interaksi antar makhluk hidup. Sekian. Perkenalkan, nama saya Desinata Syarahman dengan NIM 4444230032. Perkenalkan, nama saya Cairunisa Maharani dengan NIM 4444230042. Perkenalkan, saya Kumala Lupita dengan NIM 4444230053. Perkenalkan, nama saya Arya Fatih Hadiana dengan NIM 4444230092. Kenalkan, nama saya Alina Rahma Maulia dengan NIM 4444230044. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata oikos atau habitat dan juga logos atau ilmu. Ekologi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik organisme dengan lingkungannya. Ilmu ini mempelajari ruang lingkup ekologi meliputi individu atau organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Ekologi secara khusus berkaitan erat dengan fisiologi, evolusi, genetika, dan tingkah laku. Selanjutnya ada prinsip utama dari ekologi itu sendiri. Yang pertama ada sebuah interaksi, yang kedua adanya sikap saling ketergantungan, selanjutnya adanya keanekaragaman di dalamnya, keempat adanya sebuah keharmonisan, kelima adanya kemampuan yang berkelanjutan. Selain itu, ekologi juga memiliki manfaat seperti mengenal keanekaragaman hayati, mengenal perilaku dari makhluk hidup, dan juga mengenal peran manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Selanjutnya adalah ekosistem. Menurut Moriani tahun 2019, ekosistem merupakan kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat beberapa istilah, diantaranya individu, populasi, dan komunitas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekosistem diartikan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Ekologi. Keseimbangan suatu ekosistem akan terjadi bila komponen-komponennya dalam jumlah yang berimbang. Komponen-komponen ekosistem meliputi faktor abiotik, produsen, konsumen, dan decomposer. Di antaranya komponen-komponen ekosistem ini saling terjadi interaksi dan lain hal. Kemudian ada interaksi antara makhluk hidup menurut Suto Wijoyo. Pertama, ada hubungan netral adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Mereka hanya hidup dalam satu ekosistem yang sama, tidak ada persaingan dalam interaksi ini. Contohnya seperti gambar berikut, yaitu anak kucing dan anak burung hantu. Mereka ini hanya akan bermain selayaknya anak kecil karena memang hanya sebatas hubungannya. Kemudian ada predasi. Predasi adalah interaksi antar mangsa dan pemangsa dalam ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan pemangsanya dalam ekosistem, yaitu dengan contoh pada gambar berikut, yaitu rusa dan macan. Rusa dan macan, predatornya yaitu sebagai macan. Rusa berfungsi untuk mengontrol populasi agar tidak terlalu banyak sehingga rusa tidak mengalami ledakan populasi dan mengganggu jalannya ekosistem. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi adalah merupakan antar makhluk hidup untuk merebutkan suatu komponen tentu dalam ekosistem. Interaksi ini terjadi ketika terdapat keseimbangan dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti beruang dan macan. Yaitu untuk mendapatkan makanan dalam sebuah ekosistem yang berada di dalam hutan. Interaksi ini biasanya berhubungan dengan keseimbangan ekosistem, penjaga populasi, persebaran, dan ketersediaan hewan makhluk hidup. Kemudian selanjutnya ada simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan, yaitu seperti gambar di atas dengan lebah dan bunga. Kemudian yang kedua adalah komensalisme. Komensalisme adalah interaksi antar dua organisme yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan serta tidak dirugikan, yaitu seperti gambar di atas, seperti contohnya yaitu ikan hiu dan ikan remora.
Kemudian ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antar dua organisme yang merugikan salah satu pihak sehingga pihak lain diuntungkan. Seperti gambar di atas, yaitu nyamuk dan manusia. Selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang disertai dengan perpindahan energi. Proses siklus mineral ini akan terus berlangsung secara terus-menerus seperti itu di dalam suatu ekosistem. Dalam rantai makanan terdapat produsen yang bersifat autotrof. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan itu sendiri. Sedangkan ada konsumen bersifat heterotrof. Konsumen merupakan organisme yang memakan produsen atau memakan konsumen lainnya. Selanjutnya ada dekomposer, merupakan organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme untuk memperoleh makanan. Pada presentasi kali ini terdapat rantai makanan di mana rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan juga ada konsumen 4 berupa elang. Selanjutnya ada fungi atau dekomposer. Nah, selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini merupakan hubungan antara komponen-komponen di dalam sebuah ekosistem dengan skala yang besar yang melibatkan proses makan dan dimakan disertai dengan perpindahan energi. Nah, pada jaring-jaring makanan ini diasumsikan keberadaan makhluk hidup yang beragam jenis secara kompleks. Nah, contohnya itu pada gambar di samping. Kayak gambar di samping ini ada tumbuhan. Tumbuhan ini tidak hanya dimakan oleh serangga herbivora seperti belalang, melainkan juga bisa dimakan oleh burung pemakan biji-bijian, tikus, dan kelinci yang dimana mereka ini merupakan konsumen tingkat pertama. Nah, kemudian dari belalang ini dan laba-laba nantinya akan dimakan oleh serangga predator dan burung pemakan serangga yang nantinya merupakan sebagai konsumen tingkat kedua. Nah, kemudian untuk burung pemakan serangga dan serangga predator serta katak juga nantinya akan dimakan oleh ular yang merupakan konsumen tingkat ketiga, dan pada akhirnya rubah serta burung elang ini nantinya akan menjadi konsumen puncak pada jaring-jaring makanan. Nah, selanjutnya itu ada piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik dalam sebuah ekosistem yang dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, atau kemampuan menyimpan energi pada setiap tingkat trofik. Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antara trofik. Piramida ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antara trofik pada suatu ekosistem. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ekologi mengkaji interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, dan dapat mencakup pemahaman bahwa hubungan antara organisme seperti simbiosis atau persaingan, serta pengaruh lingkungan terhadap populasi, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dan dengan demikian, memahami dinamika ini kita dapat mengambil langkah-langkah untuk pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.